Shalom dan selamat sejahtera kepada keluarga besar SIP City Life Church KL dan juga teman-teman baru yang mengikuti ibadah raya online pada hari ini. Apa kabar semua? Hari ini adalah hari yang ke-19 selepas Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini diadakan. Kami berdoa dan berharap bahwa teman-teman tetap berada dalam keadaan yang baik, mantap, dan luar biasa. Kita bersyukur karena punya kesempatan untuk merayakan kebaikan dan kebesaran Tuhan bersama secara maya, walaupun tidak boleh berkumpul secara fisikal di gedung gereja seperti biasa. Meresponi kepada PKP ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudari yang ada di rumah. Yang pertama adalah konferensi Revival Wave anjuran SIP Semenanjung dan Worship Night anjuran gereja kita telah ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditentukan kemudian. Jadi kami berharap yang Anda akan tetap standby untuk menantikan tarikh yang baru ini. Unit doa gereja juga telah memulakan gerakan doa 24 jam pada 20 hari bulan Mac untuk mendoakan keadaan semasa dalam negara kita. Banyak jemaat kita yang telah bergabung bersama dalam gerakan doa ini. Jika Anda punya beban hati untuk terlibat bersama dalam gerakan doa ini, Anda boleh merujuk terus kepada Sis Roslyn di 019-386-4261. Di samping itu, persekutuan doa corporate yang diadakan pada setiap hari Rabu telah beralih ke platform Zoom dalam masa PKP ini. Persekutuan doa Rabu ini akan dimulai pada 8 malam. Namun sebelum itu pastikan Anda telah memuat turun aplikasi Zoom di telefon ataupun komputer Anda. Untuk maklumat yang lebih lanjut, Anda boleh menghubungi terus kepada admin gereja yaitu Brother Ronnie di 010-545-4212. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan lagu pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang layak disembah. Selepas itu, kita akan mendengar perkongsian firman Tuhan daripada Gembala gereja kita, Pastor David Ukum. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini Engkau berikan kepada kami Tuhan Bapa. Satu kesempatan untuk kami Tuhan Bapa di surga menyanyikan pujian dan syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah biarpun keadaan di sekeliling kami berubah, tapi Engkau tetaplah Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha mulia. Bapa di surga, kami berdoa bila lewat daripada masa ini, musim ini Tuhan di surga, hati kami semakin melekat kepada Engkau dan kami semakin dekat mengenal Engkau Bapa di surga Tuhan. Bila Tuhan di surga Tuhan, namamu tetap dipuji, namamu tetap ditinggikan ya Tuhan Bapa di surga. Bila saat ini Tuhan Bapa, Engkau menyertai kami Tuhan Bapa di surga dalam segala pujian kami Tuhan di surga Tuhan, sebab kami tahu Engkau bertata, Engkau bersemayam di atas pujian umatnya Tuhan Bapa di surga. Dan kami berdoa bila firman-Mu pada hari ini Tuhan terus menguatkan iman kami Tuhan Bapa di surga, terus menguatkan pandangan kami Tuhan di surga, mengarahkan pandangan kami Tuhan Bapa kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan Bapa di surga Tuhan, di atas keadaan yang sedang kami hadapi pada saat itu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa mengucap syukur untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan semoga jemaat sekalian berada dalam keadaan yang sehat. Pada minggu ini merupakan minggu yang ketiga kita masih berada di bawah perintah kawalan pergerakan. Saudara kekasih, kita berdoa bersama-sama supaya negara kita pulih daripada virus COVID-19 ini, saudaraku. Inilah harapan kita bersama. Pada kesempatan ini kita mau belajar bagian firman yang terdapat dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Dan nanti kita juga akan merujuk beberapa ayat dalam bahagian ini. Mari kita membaca bahagian ini terlebih dahulu. Jemaat sekalian boleh mengiringi pembacaan firman Tuhan. Tulisan tebal di atas, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur setan itu ya. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, sebelum kita membahas bagian firman ini, saya rindu membawa kita berdoa sejenak. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami dapat belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu ya dan amin. Kuasa firman-Mu ya Tuhan yang luar biasa, yang dapat mengubah, yang dapat membentuk hidup kami, agar kami menjadi murid Kristus yang sempurna. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati pemberitaan ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nama Tuhan Yesus diagung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca bahagian firman Tuhan ini, di mana kita mempelajari kisah tentang permohonan seorang bapa terhadap Yesus supaya menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan pada masa yang sama juga Yesus menegur murid-muridnya tentang iman percaya mereka. Nah, oleh itu firman Tuhan yang kita belajar pada saat ini, saya tarik satu topik pelajaran kita ataupun tema khotbah kita, yaitu kepedulian Yesus. Kepedulian Yesus terhadap permohonan seorang bapa dan iman murid-muridnya. Saudara kekasih, mengapa hal ini ditekankan dalam bahagian ini, saudaraku? Karena ini adalah berkata soal kepercayaan, soal iman, hal yang sangat penting bagi hidup kita sebagai orang percaya. Nah, kita lihat beberapa perkara, saudaraku. Yesus mengabulkan permintaan seorang ayah untuk kesembuhan anaknya. Nah, seorang ayah yang bertanggung jawab, dia datang membawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Dia mau supaya anaknya sembuh. Oleh itu dia datang mencari Tuhan Yesus. Dan bapak ini sudah putus asa dan tidak ada harapan
bahwa anaknya akan sembuh. Dalam keputusasaannya, saudara kekasih, apa yang dia lakukan? Dia pergi mencari Yesus. Dia pergi berusaha bertemu Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Nah, di tengah-tengah keputusasaan ini, bapak yang memiliki anak yang sakit, yang diganggu oleh setan ini, saudaraku, bapak ini memutuskan untuk berusaha sepenuh hati. Nah, ini yang membuat Yesus begitu tertarik melihat bapak ini. Bukan karena bapak ini ada kelebihan, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa dalam hatinya. Saudara kekasih, pada masa yang sama, Yesus menegur murid-muridnya. Mengapa mereka menjadi orang yang tidak percaya, kurang percaya? Nah, inilah yang perlu kita pelajari juga, saudara, dalam bagian ini. Nah, kita lihat beberapa perkara yang menyebabkan Yesus peduli terhadap permohonan bapak ini. Nah, yang pertama, bapak ini dia bertindak mencari Yesus dengan penuh ketulusan hati dan disertai iman. Tulus hati dan punya iman. Nah, apa yang kita lihat di sini, saudaraku? Dia dikatakan berhadapan dengan beberapa cabaran. Nah, dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, cabaran yang dilalui oleh bapak ini, saudaraku, dia harus berhadapan dengan orang banyak sebelum dia bertemu dengan Yesus. Kerumunan orang banyak ini bukan penghalang bagi bapak ini untuk mencari Yesus. Nah, ini yang perlu kita lihat di sini, saudara. Bapak ini, dia berhadapan dengan cabaran. Kita dapat membayangkan ketika orang ramai, saudara. Untuk mencari seseorang itu memang agak susah. Nah, cabaran inilah yang dihadapi oleh bapak yang memiliki anak yang sakit. Oleh karena dia mau bertemu dengan Yesus, dia tidak melihat hal itu sebagai halangan baginya untuk bertemu, baginya untuk mencari Yesus. Nah, kita belajar daripada situasi ini. Dalam perjalanan hidup kita banyak halangan-halangan yang kita lalui untuk bertemu Yesus. Halangan-halangan contohnya, saudaraku, untuk kita bertemu Yesus melalui doa. Apa halangan-halangan itu? Ya, mungkin waktu kita letih, ya kan? Waktu kita sedang sakit, ya, waktu kita mungkin sedang sibuk. Untuk kita bertemu Yesus melalui doa merupakan satu cabaran untuk kita. Halangan untuk kita bertemu Yesus melalui apa? Firman. Waktu kita mulai membaca firman, ada halangan yang datang. Halangan apa lagi, saudaraku? Halangan ketika kita mau datang bersekutu dalam ibadah, bersekutu dalam doa, bersekutu dalam kumpulan doa cell group. Banyak halangan-halangan yang datang. Nah, halangan-halangan ini, saudaraku, yang menjadi cabaran terhadap bapak yang ingin supaya anaknya disembuhkan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak memandang hal itu sebagai halangan untuk dia mencari Yesus. Dia berusaha, saudaraku. Dia berusaha berhadapan dengan halangan itu. Dan bapak ini, dia bertindak dengan penuh ketulusan hati dan dengan imannya. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar membuat hati Yesus terharu. Apa yang dia lakukan?
Dalam ayat yang ke-14 juga, pada waktu itu datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Waktu dia bertemu Yesus, dia datang dengan penuh kerendahan hati. Dia menyembah di hadapan Yesus. Pengertian bahasa aslinya itu, saudaraku, dia berlutut dan dia sujud di hadapan Yesus. Dalam arti kata, dia menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Yesus. Itulah yang menyebabkan Yesus begitu terharu melihat tindakan seorang bapa yang mau supaya anaknya disembuhkan. Dia berlutut dan menyembah Yesus. Sikap yang perlu kita teladani. Waktu kita berhadapan dengan Yesus, saudara kekasih, kita perlu mempersiapkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Datang di hadapan Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Maka Tuhan perkenankan kita di hadapannya. Dan apa yang dilakukan Bapak ini? Bapak ini memiliki iman. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Kalau kita meneruskan pembacaan ayat yang ke-15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Dia datang menyampaikan isi hatinya di hadapan Tuhan. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya. Bapak ini, saudaraku, walaupun dia belum melihat mujizat yang akan terjadi, tapi dia percaya bahwa Yesus dapat melakukan mujizat. Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Inilah sikap daripada Bapa yang memiliki anaknya yang sakit, menyebabkan hati Yesus terharu terhadapnya. Dia percaya kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Dia percaya bahwa kuasa Allah dapat menyembuhkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, sikap Bapak ini sangat luar biasa. Sikap yang perlu kita pelajari. Sikap yang perlu kita teladani. Hal-hal yang belum terjadi, dia percaya bahwa itu akan terjadi. Saudara, kembali kepada situasi yang kita hadapi pada saat ini. Semakin saudara kita berdoa, keadaan itu bukan semakin menurun, tetapi semakin bertambah. Semakin kita berdoa, saudaraku, virus itu, COVID-19 itu semakin menyerang orang-orang yang terkena dengan virus ini, saudaraku. Menyebabkan jumlah semakin naik dan naik. Apakah keadaan ini, saudaraku, membawa kita menjadi pribadi yang lemah? Tapi percayalah, saudaraku, seperti mana iman Bapak ini. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Sebelum dia melihat hal itu, dia sudah percaya. Hal yang sama, saudaraku, kita istiharkan di hadapan Tuhan. Sebelum kita melihat sesuatu terjadi, kita percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan keadaan yang berlaku di dalam negara kita, bahkan dunia pada saat ini, saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan. Pada waktu kita berdoa bersungguh-sungguh. Memohon dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, bahwa Tuhan dapat
memulihkan keadaan yang sedang terjadi dalam negara kita hari ini. Hal yang seterusnya, saudaraku, apa yang menyebabkan Yesus peduli terhadap Bapa ini, saudaraku? Dia bukan hanya berkata sesuatu apa yang dia imani. Dia berterus terang kepada Yesus. Dia katakan, "Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, yaitu anaknya, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Dia berterus terang menyatakan hasrat hatinya supaya anaknya benar-benar pulih, benar-benar sembuh, saudaraku. Nah, inilah yang membuat Yesus peduli terhadap seorang ayah yang memohon supaya anaknya itu disembuhkan. Nah, hal yang kedua yang berkaitan dengan iman murid-muridnya, yang membuat Yesus peduli terhadap iman murid-muridnya. Murid-murid Yesus di sini kurang percaya dan kurang iman. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sana, saya mendahului pembacaan ini. Dan ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Ini sesuatu yang menyedihkan, saudaraku. Ya. Murid-muridnya sudah bersama Yesus dan sudah melihat mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan awal sebelumnya. Tetapi masih ada ketidakkepercayaan, kurang percaya, kurang iman dalam hati murid-muridnya. Tapi saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, Yesus menegur murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya." Karena mereka kurang percaya, mereka tidak dapat melakukan perkara besar dan ajaib. Karena mereka dibelenggu oleh kekhawatiran, dibelenggu oleh ketidakkepercayaan. Saudara kekasih, ini adalah hal yang bahaya kepada setiap orang percaya. Pada waktu kita kurang percaya, mujizat Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Pada waktu mereka kurang percaya, mereka tidak mampu melawan kuasa setan. Saat kita tidak percaya, saudara kekasih, firman Tuhan katakan, kita tidak mampu melawan setan yang menyerang kita. Apalagi, saudaraku, situasi yang kita lalui hari ini. Apakah kita mampu berhadapan dengan keadaan ini? Kita percaya melalui motivasi firman ini, kita mau bangkit dalam iman kita. Kita dapat melawan situasi ini, saudaraku, ketika kita meletakkan harapan kita di dalam Yesus Kristus. Murid-murid Yesus yang kurang percaya dan kurang iman ini, apa yang terjadi? Kesaksian mereka, ya, kesaksian mereka terbatas dan tidak memberi kesan, tidak memberi impact kepada orang lain. Iman itu membawa kita semakin berani bersaksi. Kepercayaan kita membawa kita untuk terus-menerus yakin terhadap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih, hal yang seterusnya yang Yesus tekankan di sana yaitu tentang iman. Yang ketiga, Yesus menggalakkan murid-muridnya dan orang percaya supaya mereka memiliki iman yang sejati. Nah, pada waktu Yesus memberi teguran kepada murid-muridnya,
Yesus mau supaya murid-muridnya bangkit daripada ketidakkepercayaan mereka dan kurang iman mereka, supaya mereka bangkit daripada situasi itu. Mengapa mereka perlu memiliki iman di dalam Yesus Kristus? Karena iman itu berkata tentang apa, saudaraku? Iman sejati itu adalah iman yang efektif, yang memberikan hasil ataupun impact kepada orang lain. Saat kita beriman, saudaraku, itu akan memberi impact kepada orang lain. Bagaimana dia memberi impact? Iman itu memberi impact, memberi kesan kepada orang lain. Karena kita mengimani setiap firman yang kita ketahui, yang kita pelajari, saudaraku. Dan itu akan mengiringi kita. Dan sehingga iman kita dapat memberi kesan yang besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, iman yang sejati adalah percaya sepenuh hati kepada Allah. Terdapat dalam Markus pasal 11. Ya, kita baca ayat ini. Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 ayatnya yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, iman itu berkata tentang percaya. Sangat penting seseorang itu memiliki iman sejati. Dan seterusnya, iman sejati adalah karya Allah di dalam hati orang percaya. Kita melihat lagi Injil Markus pasal yang ke-9. Ya, Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 24. Dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan kita baca lagi dalam petikan firman dari Filipi. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 13. Pasal yang kedua ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, iman sejati berkata tentang karya Allah di dalam hati orang percaya. Bukan sesuatu yang direka-reka, dibuat-buat. Tapi dia adalah karya Allah yang bekerja dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, pada waktu engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dari tempat ini, maka gunung itu akan beranjak. Berarti, saudaraku, ketika iman percaya itu hidup di dalam hati kita, dalam hidup kita, kita sangat yakin bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, dan Dia akan turut melakukannya. Karena itu adalah karya Allah dalam hati orang percaya. Nah, iman sejati juga berkata tentang kita berada di bawah pengawasan Allah, ya, pengawasan Allah. Dalam Yeremia kita rujuk Yeremia pasal yang ke-17. Ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Ini ayat yang terakhir. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan marah ketika kita mengandalkan manusia. Tuhan marah ketika kita berharap kepada manusia.
Tapi Tuhan senang ketika kita berharap kepadanya. Itulah iman, saudara. Iman sejati itu berarti kita senantiasa berada di bawah pengawasan Allah. Kita percaya ketika kita berada di bawah lindungan Allah yang Maha Kuasa, kita menjadi pribadi yang kuat. Seperti dalam 2 minggu yang firman Tuhan 2 minggu yang telah kita bahas, berkata tentang Allah adalah penolong kita. Allah yang menaungi kita dan kita berada dalam ketenangannya. Kita tenang di bawah naungannya. Saudara kekasih, inilah yang Yesus inginkan terjadi terhadap murid-muridnya, supaya mereka memiliki iman, memiliki kepercayaan, agar mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita harus percaya dengan sepenuh hati. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, tetapi andalkanlah Tuhan kita yang bertakhta di surga. Sebagai penutup firman Tuhan ini, saya rindu membawa kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 6, ya, ayat yang terakhir sekali. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Saudara kekasih, untuk kita mau supaya Allah memperhatikan, mempedulikan kita, kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang ada. Allah yang sentiasa wujud di mana-mana. Saya yakin saudara kekasih, dalam beberapa waktu yang masih ada ini, untuk kita berada di bawah kawalan perintah kawalan pergerakan, saya yakin saudaraku, kita dapat tempuhinya oleh karena Allah memampukan kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang peduli terhadap permohonan kita semua. Kita yakin pada saat kita datang kepada Tuhan, berdoa untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, kita yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab, Tuhan yang peduli terhadap permohonan setiap orang yang percaya. Mari kita datang dalam doa kita, dan saya pasti akan membawa kita di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Diberkati ya Tuhan jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami menerima kebenaran firman-Mu dengan iman percaya, Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menguatkan kami. Tuhan pasti meneguhkan kami. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat setiap jemaat, setiap umat-Mu Bapa. Beri mereka ya Tuhan kekuatan, ketabahan, supaya kami dapat mengharungi keadaan yang berlaku dalam negara kami, bahkan dunia pada hari ini. Bapa Surgawi, hamba mohon perlindungan kuasa darah-Mu Bapa
terhadap jemaat-Mu, supaya kami sentiasa berada dalam keadaan selamat, terhindar daripada segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati jemaat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pastor David. Kami berdoa agar Anda terus dikuatkan oleh renungan firman Tuhan sebentar tadi. Untuk pengurutan uang persembahan dan persepuluhan pada hari ini, Anda boleh menghantar terus ke akaun bank atas talian melalui aplikasi bank yang disediakan. Nombor akaun public bank gereja kita adalah 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfields. Setelah Anda selesai membuat penghantaran uang, Anda boleh menghantar slip transaksi Anda kepada Sis Margaret di talian 013-202-6494. Untuk makluman Anda semua, gereja kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung secara atas talian pada 10 hari bulan April ini, jam 8 malam di saluran yang sama. Dalam ibadah ini, kita akan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus secara korporat. Oleh itu, sila sediakan awal bahan-bahan yang diperlukan seperti roti ataupun biskut, air anggur ataupun sirap merah di rumah masing-masing. Sekian saja ibadah raya atas talian kita pada hari ini. Seperti yang Anda sedia maklum, Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih lagi sedang berlangsung pada saat ini. Oleh itu, sila duduk tenang dan keluar hanya apabila perlu sahaja. Jika Anda menghadapi sebarang kesulitan, Anda boleh menghubungi Pastor David ataupun mana-mana pemimpin gereja yang ada. Ataupun Anda boleh juga merujuk ke Facebook gereja kita, SIB City Life Church KL. Oleh itu, jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan memberkati.